melaksanakan satu ibadah dan kita menanti ibadah yang berikutnya. Kita melaksanakan satu salat dan kita menanti salat berikutnya. Fadzalikumur ribat, kata Nabi SAW. Itulah yang dinamakan dengan ribat. Kita selesai melaksanakan suatu ibadah dan menanti beriktikaf untuk melanjutkan ibadah yang berikutnya. Dan di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, antum fi salatin mantadhartumus shalah. Kita dihitung pahala salat selama kita berada di masjid menanti salat itu ditegakkan. Barang siapa yang datang ke masjid sebelum azan berkumandang atau setelah azan berkumandang dan dia menanti untuk diqamahkan salat, maka selama dia menanti tersebut, selama itu dihitung pahala dia sedang salat. Maka begitu pula hadirnya kita di sini, kita menanti datangnya waktu Isya, dan ini adalah suatu ibadah yang agung. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah warujulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ketika dia selesai melaksanakan suatu ibadah, dia rindu untuk kapan lagi saya akan berangkat ke masjid. Salawat dan salam teruntuk bagi yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang berkaitan dengan keluarga, tentang rumah tangga. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Di antaranya adalah saling mencintai dan berkasih sayang. Dan kita sebutkan konsep bahwasanya rumah tangga itu dilandasi dengan cinta, dan cinta itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memilih kepada siapa kita mencintai. Kita tidak bisa memilih atau memaksa seorang untuk cinta kepada kita, karena hati dia bukan milik kita, sebagaimana hati kita pun bukan milik kita sendiri. Inna qulubal ibad fi isba'in min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati manusia, kata Nabi SAW, berada di tangan Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Allah akan bolak-balikkan hati manusia sesuai dengan kehendak Allah. Makanya yuqallib, qallaba yuqallibu qalbun. Qallaba yuqallibu itu membolak-balik, artinya Allah lah yang membolak-balikkan hati. Dan hati dikatakan hati karena dia terbolak-balik. Dan yang membolak-baliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janjikan cinta tersebut hanya ada setelah pernikahan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan bagi pasangan tersebut, bagi suami itu seorang istri. Kemudian azwajan, istri-istri. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara mereka cinta dan kasih sayang. Ini menjadi dalil bahwasanya cinta adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta suci tersebut hanya ada setelah pernikahan. Lam yura lil mutahabbain mithlu nikah. Tidak ada cinta suci kecuali diwujudkan dengan pernikahan. Adapun cinta yang ada sebelum pernikahan adalah cinta yang semu atau hanya nafsu semata. Kemudian berikutnya saling mendapatkan warisan. Karena di antara hak suami istri adalah mereka saling mewarisi apabila salah seorang dari mereka meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, saling berlaku baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf wa lahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Kemudian berikutnya saling menjaga kehormatan dan nama baik. Kemudian yang kelima, mendapatkan kebutuhan biologis. Karena pernikahan tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya wan istri kita adalah harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Allah Subhanahu wa taala katakan istri kita adalah tempat kita bercocok tanam, maka datangilah istrimu sesuai dengan apa yang kau inginkan. Fal ana bashiruhunna wabtaghu kataballahu ma kataballahu lakum. Ketika malam hari pada bulan Ramadan, silakan datangi istrimu. Adapun siang hari diharamkan. Dan Nabi SAW katakan,
ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda yang sudah mampu dari segi mental dan finansial untuk menikah, hendaklah dia menikah. Karena di antara manfaat menikah aghad lil basar wa ahsan lil faraj, menjaga pandangan, menjaga kehormatan, menjaga kemaluan. Bayangkan kalau ternyata dia sudah memiliki pasangan, apakah itu suami ataupun istri, namun ternyata pandangannya tidak terjaga. Namun ternyata kemaluannya tidak terjaga, maka tidak mendapatkan haknya. Karena istrinya yang tidak mau melayani atau suaminya yang tidak mau mendatangi, maka di antara hak dan kewajiban suami istri adalah mendapatkan hak biologis. Kemudian berikutnya yang keenam adalah mendapatkan keturunan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat." Allah Subhanahu wa taala yang telah jadikan bagi pasanganmu, bagi pasangan suami istri tersebut jenis dari jenis kita sendiri, wa ja'ala lakum min azwajikum banin. Kemudian Allah berikan dari istri kita tersebut keturunan, anak-anak, kemudian anak seterusnya, cucu dan seterusnya, agar warazaqakum minat thayyibat, dan Allah berikan kita kebaikan-kebaikan rizki yang banyak. Afabil batil yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun. Bagaimana kita bisa beriman kepada yang batil dan kita kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya berhias atau saling berpenampilan menarik. Hak pasangan kita adalah agar dia mendapatkan qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Dan kita sering berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kepada kami pasangan-pasangan kami, anak keturunan kami yang qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Ketika pandangan mata kita sudah indah memandang pasangan kita, maka hati kita pun akan nyaman. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an ketika hendak masuk rumah, beliau berhias, beliau menyisir rambutnya, merapikan pakaiannya dan seterusnya. Dikatakan, maka beliau radhiyallahu taala anhuma mengatakan, uhibbu an atazayyana lil mar'ah, aku ingin berhias untuk istriku, kama uhibbu an tatazayyana li, sebagaimana aku ingin istriku juga menyambut dan berhias untukku. Jadi jangan kita berpenampilan, memang kita berpenampilan di rumah mungkin ala kadarnya dan seterusnya, tapi usahakan kita berikan penampilan terbaik di rumah. Bukan hanya sekedar ketika keluar rumah barulah kita berpenampilan menarik, berpenampilan terbaik. Begitulah sebagian ibu-ibu berhias menggunakan lipstik dan seterusnya, tapi semua perhiasan tersebut hanya dia gunakan ketika keluar rumah. Padahal kita dianjurkan untuk berhias bagi pasangan kita. Dan Nabi SAW apabila hendak masuk rumah, bada abis siwak, beliau memulai dengan bersiwak sebagai simbol bahwasanya beliau berhias, beliau akan berjumpa dengan istrinya, akan ngobrol dengan istrinya, maka Nabi SAW mempersiapkan diri. Kemudian berikutnya tidak menghina atau merendahkan pasangan. Subhanallah, hibati fillah rahimakumullah. Tidak ada makhluk Allah yang sempurna. Tidak ada makhluk Allah yang tidak melakukan dosa kecuali para nabi yang telah dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menikah, ketika kita sudah menerima pinangan pria tersebut, kita telah memilih istri kita tersebut, artinya kita sudah tentukan pilihan. Tidak ada paksaan di dalamnya. Dengan kelebihan dan kekurangan pasangan kita tersebut, kita sudah deklarasikan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Sungguh para wanita itu telah mengambil perjanjian yang kokoh daripada para suami. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kita senantiasa berbuat baik. Maka tidak layak kita menghina pasangan yang mana pasangan kita tersebut adalah pilihan kita. Bukan pemberian siapapun, kita yang memilih. Mungkin ada yang menjodohkan, tapi yang menentukan iya atau tidak itu kita sendiri. Setelah kita menerima
maka konsekuensinya kita juga menerima kelebihan dan kekurangan. Kan tidak layak bagi seorang muslim menghina pasangannya. Orang lain saja tidak boleh. Kata Nabi SAW, Inni lam ub'ats la'anan. Aku tidak diutus Allah untuk menghina orang, mencela orang, melaknat, tidak. Innama bu'itsu bil hanafiyyati samhah. Aku diutus dengan membawa agama yang baik, dengan membawa sopan santun, dengan membawa ramah, dengan membawa toleransi, dengan membawa saling memahami. Ya. Sebagaimana ahibati fillah rahimakumullah, kita punya kekurangan, semua kita punya kekurangan. Kita ingin orang lain menerima kekurangan kita, maka begitu pula kita wajib menerima kekurangan orang lain. Karena kita menikah bukan berangkat daripada kesamaan. Kita menikah dengan perbedaan. Laki dan perempuan berbeda. Pola pikir laki berbeda dengan pola pikir perempuan. Laki cenderung seperti bayi besar, perempuan cenderung seperti anak kecil tantrum. Maka dengan pola seperti ini juga akan menimbulkan perbedaan dan konflik. Belum lagi berbicara daerah, belum lagi berbicara latar belakang pendidikan, belum lagi latar belakang keluarga, harta dan seterusnya, yang mana semuanya akan menjadi sumber konflik. Tapi kita menikah dengan perbedaan yang ada, dan kita bisa menerima perbedaan tersebut. Umar dengan tegasnya, dengan masalaka Umar fajjan, tidaklah Umar melewati satu lembah, satu jalan, kecuali syaitan jin akan mencari jalan fajjan akhar. Ketika ada Umar lewat, dia terlihat dari jauh, maka jin syaitan tersebut akan berusaha mencari jalan lain, padahal Umar tidak melihatnya. Sangat tegas, sangat berani. Tapi tak jarang Umar senantiasa bersama Abu Bakar yang sangat lembut, yang sangat mudah tersentuh dan sangat mudah menangis. Bahkan ketika Nabi SAW sakit, beliau memerintahkan agar Abu Bakar falyusalli bin nas, jadi imam ketika salat menggantikan Nabi. Nabi sakit, manusia menanti Nabi agar mengimami salat. Dan Nabi sudah memerintahkan kepada Aisyah, perintahkan Abu Bakar untuk memimpin salat. Tapi yang pertama kali membantah adalah putrinya Abu Bakar, Aisyah. Seharusnya Aisyah bangga, ini menjadi kehormatan Nabi memerintahkan Abu Bakar, padahal ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Ibnu Abbas dan yang lainnya. Tapi ayahnya yang terpilih untuk menjadi imam sementara Nabi masih hidup. Maka dibantah oleh putrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, jangan Abu Bakar. Abu Bakar itu hatinya lembut. Kalau dia sholat nanti sholatnya tidak kelar-kelar. Karena nanti ketika baca ayat dia nangis, baca Al-Fatihah dia nangis. Kalau imam nangis kapan selesai sholatnya? Ya. Dengan lembutnya hati Umar, hati Abu Bakar, dengan tegasnya dan kerasnya Umar bin Khattab, tapi tak jarang kita dapati kisah Nabi SAW pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Pergi ke sana dengan Abu Bakar dan Umar. Senantiasa mereka bersama Abu Bakar dan Umar. Dan Umar radhiyallahu taala anha diminta untuk dimakamkan di depan, di sebelah sahabatnya, yaitu Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Artinya adalah pola pikir Abu Bakar dan Umar yang mereka sama-sama laki-laki, yang seharusnya kita kalau dengan teman kita yang sama laki-laki, kalau sudah tidak cocok ya sudah, kita cari teman lain atau kita pergi ya sudah. Tapi tidak dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena mereka faham konsep bahwasanya kita memang berbeda. Tapi perbedaan ini jangan diperbesar. Jangan fokus dengan perbedaan karena memang semua beda. Tapi fokus kepada apa titik temu kita. Bahkan kepada non-muslim Allah perintahkan, kul, wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai orang-orang Nasrani, Yahudi, ta'alau, kemarilah, ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Marilah bersama kita kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Apa itu? Allah na'bud illallah.
wala nusyrika bihi syai'a. Tidak menyembah kecuali Allah dan tidak berbuat syirik. Kita mencari persamaan. Ya, Tuhan kita sama. Nabi kita sama. Engkau beriman dengan Nabi Musa, kami juga beriman. Engkau beriman dengan Nabi Isa, kami juga beriman. Engkau beriman kepada Allah juga tertulis dalam Alkitab, Taurat dan Injil, kami juga ada. Tapi satu poin, jangan lupakan, jangan berbuat syirik. Ya. Maka tidak layak kita merendahkan, menghinakan siapapun hamba Allah di permukaan bumi ini, tidak layak. Karena sejatinya ketika kita menghina orang lain, sejatinya kita adalah menghina penciptanya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, tidak menyebarkan aib rumah tangga. Nomor 9, hak dan kewajiban suami istri, tidak menyebarkan aib rumah tangga. Orang lain tidak tahu apa yang terjadi di rumah kita, Pak. Entah terjadi banting piring, mungkin orang lain taunya ya mungkin terjatuh, tidak sengaja ibu nyuci piring, tidak tahu mereka kita yang banting, ibu yang banting, tidak tahu. Siapa yang tahu? Siapa yang beritahu? Kita. Setelah kita ceritakan, baru tahu gunanya apa. Kita expose di sosial media. Oh, hari ini suami saya banting piring, gunanya apa? Kita berharap komentar baik mendukung kita. Ya. Subhanallah. Iblis saja, Pak. Iblis yang sudah jelas dilaknat Allah itu masih ada yang bela. Iblis yang sudah dilaknat Allah masih ada yang bela. Saya pernah melihat ada penelitian mengatakan sesungguhnya yang paling bertauhid itu iblis. Kenapa? Karena Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Tapi semua malaikat sujud kecuali iblis. Karena iblis paham sujud hanya kepada Allah, katanya. Berarti iblis bertauhid. Nah, itu diantara hasil penelitian. Ini tidak paham. Yang merintahkan itu Allah. Dan sujud di sini bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Ya, iblis saja sudah ada banyak yang bela. Fir'aun dengan, saya melihat juga ada beberapa video, Fir'aun itu dibela, Fir'aun itu raja yang adil. Fir'aun itu, jangan dikira Fir'aun itu bengis. Jangan dikira Fir'aun, padahal Allah katakan Fir'aun itu ala fil ard, ala berbuat semena-mena. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum, menyembelih anak laki-laki, membunuh anak, membiarkan anak perempuan. Ya. Bani Israel itu tersiksa dan seterusnya, tapi juga ada yang bela gitu. Apalagi kita, siapa kita? Maka jangan kita berharap, ya ustadz pun kalau sudah ceramah masih juga ada yang komen, kok ustadznya terlalu keras. Ya, kalau udah lembut nanti kok terlalu lembut. Ya, maka kita tidak akan pernah lepas daripada celaan dan hinaan orang. Ya, maka kalau kita faham itu jangan tampakkan aib kita sendiri. Ya, jangan berharap, subhanallah, jangan berharap orang lain mendukung dan seterusnya. Maka suatu kebodohan yang sangat bodoh sekali kalau kita sebarkan masalah rumah tangga kepada tetangga, kepada anak. Berharap apa? Berharap mereka dukung kita. Ceritakan kepada teman-teman di Facebook, apa yang kita harapkan mereka mendukung kita. Mungkin sebagai mereka tepuk tangan, bahagia melihat kita berantem. Senang dia mereka melihat kita ada masalah. Ya, tidak semua orang sedih dengan kesedihan kita. Mungkin ada yang bahagia dan menanti itu, alhamdulillah. Akhirnya engkau juga menderita. Kemudian berikutnya menjalin komunikasi dan musyawarah. Ini hak dan kewajiban bersama, saling komunikasi. Saya juga sempat bingung kalau ada rumah tangga yang tidak ada komunikasi itu bagaimana itu. Ya, mungkin mereka komunikasi dari hati ya. Husnuzon kita, Pak, komunikasinya pakai hati. Ya memang seperti itu kadang kalau sudah level tinggi itu tidak ada lagi kata-kata yang keluar. Dengan isyarat mata ada faham, dengan senyuman sudah faham, alhamdulillah. Tapi jangan salah faham juga. Maka komunikasi itu penting. Tapi ada perkara yang perlu dikomunikasikan, ada yang tidak. Nah, perkara yang perlu dikomunikasikan ini adalah perkara yang berkaitan dengan hak bersama. Seperti rumah. Kan ini hak bersama. Seperti kendaraan mungkin, itu hak bersama karena istri juga akan mengendarainya. Tapi kalau hak pribadi atau yang lainnya itu tidak perlu sepertinya. Seperti ibu mau masak apa ya silakan. Ya, kecuali nanti ibu mau bertanya silakan. Maka penting bagi kita menjalin komunikasi dan banyak
pertikaian itu karena miskomunikasi. Kemudian, nah itu diantara hak bersama. Maka kita masuk kepada, kita bahas hak suami istri itu ada 3. Pertama, hak bersama, kita sudah jelaskan, ada 10 poin, bisa dijabarkan lagi. Yang kedua, hak suami atau kewajiban istri. Yang ketiga, hak istri atau kewajiban suami. Maka sekarang kita masuk kepada haknya suami, artinya kewajiban istri kepada suaminya. Yang pertama adalah taat kepada suami. Taat kepada suami ini adalah kewajiban pertama. Allah Subhanahu wa taala katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pria, suami itu qawwam, pemimpin bagi para istrinya. Pemimpin ditaati, pemimpin didengar, perintahnya dilaksanakan, larangan ditinggalkan, itu pemimpin. Tapi kita lihat dulu, apakah kita layak dikatakan pemimpin atau tidak? Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Pertama, ar-rijalu qawwamun. Pria suami itu bisa menjadi qawwam karena satu, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada sebagian kita kepada sebagian yang lain. Pria itu Allah berikan keutamaan yang tidak diberikan kepada wanita. Berupa fisik yang kuat, berupa suara yang besar, berupa nalar dalam berfikir, mengedepankan logika daripada perasaan, berupa kepemimpinan, saksi dan seterusnya, keputusan. Barulah seorang pria, seorang suami bisa memimpin. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim, karena suami memberikan nafkah. 2 hal. Pertama, memang kita berani. Kalau suami tidak berani mengambil keputusan, tidak akan bisa jadi pemimpin. Jadi Pak, tunggu lu, tanya orang rumah lu. Tanya orang rumah. Kita pemimpin. Nah. Kemudian ketika datang tukang galon, Pak, Dek tolong angkat, abang tidak sanggup. Tidak akan bisa pemimpin. Malam hari ada bunyi di atas genteng. Apa tuh, Dek, ada orang masuk, tidak tengoklah Dek, abang takut. Takut suami, tidak akan bisa jadi pemimpin yang begini. Apalagi tulang-tulang lunak. Seorang suami tapi tulang-tulang lunak, tidak akan bisa jadi pemimpin. Jadi tidak ada istilah suami takut istri, itu tidak ada. Tapi kita menghormati istri. Tidak ada dalam Islam suami takut istri. Begitu pula wabima anfaqu min amwalim, harta itu kita yang kasih. Kenapa kita takut istri? Cemana lagi saat awak numpang rumah mertua saat, yang kerja istri saat awak ngurus anak, tidak akan bisa. Gaji istri lebih besar daripada gaji suami. Atau maka kita ingin jadi suami yang didengar, ditaati, kita punya power, kita punya nalar, kita punya logika, suara kita didengar dan kita memberikan nafkah. Kalau kita sudah yang memberikan nafkah kepada istri, insya Allah istri akan taat. Ya banyak, mohon maaf, saya sebagai praktisi dan konsultan masalah pernikahan, banyak kadang kasus kita hadapi, seorang istri di KDRT terjadi masalah sekian banyak tapi tetap sabar. Saya katakan sabar, sabar. Datang lagi yang kedua, saya katakan sabar, masih sanggup sabar. Yang ketiga, dia tidak lagi sanggup sabar. Saya katakan, ibu sekarang sudah bekerja, iya Sat. Ini penyebabnya. Sebelumnya pertama dan kedua ibu tidak bekerja, maka ibu sanggup sabar. Sekarang ibu sudah punya penghasilan, tidak terlalu berharap dengan suami, saya tidak sanggup sabar lagi karena sudah punya uang sendiri. Ya. Bayangkan kalau sekiranya terjadi konflik sementara istri kita lebih mampu, istri kita lebih kaya penghasilan, maka suami tidak akan bisa bersuara. Dan saya banyak menghadapi teman-teman seperti itu. Bercerai, apa masalah? Iya Sat, mertua ikut campur. Kenapa ikut campur? Antum tinggal di rumah mertua. Iya Sat. Tidak akan bisa menjadi pemimpin karena akan ada 2 pemimpin dalam satu rumah. Ada mertua kita yang ikut campur, ada mertua laki-laki, ada mertua perempuan atau yang lainnya.
Maka tolong diperhatikan seperti ini, bawa istri kita, jadikan kita satu-satunya pemimpin di rumah tangga itu. Tidak ada satupun, tidak ada siapapun. Bahkan andai kata ayahnya mau memberikan izin ke saya dulu, memang itu ayahmu, tapi rumah saya. Apapun yang masuk ke dalam rumah ini harus lapor ke saya dulu. Nah, begitu baru jadi pemimpin yang akan ditaati. Tapi kalau sekiranya gaji kita istri yang pegang, memang gaji kita Pak, tapi istri yang pegang. Besok bensin dek, minta dek beli bensin. Beli bensin aja minta sama istri, apalagi mau ngajak kawan nongkrong, apalagi mau sedekah, tidak akan bisa. Ya, boleh istri pegang uang dalam artian mungkin untuk sebagai apa ya, bendahara lah. Tapi tetap bendahara itu dia tidak punya hak untuk mengeluarkan. Yang punya hak itu suami. Begitu pula istri hanya faham hak dia berapa. Andai kata kita berikan gaji kita 5 juta, hak istri 2 juta misalnya. Nafkah, rumah dan seterusnya misalnya 2 juta. Maka 3 juta itu uang kita. Hanya babnya istri pegang saja, tapi bukan istri yang kelola. Tidak boleh ibu beli paket, beli ini, beli itu tanpa izin suami. Karena hak kita hanya 2 juta, 3 juta itu uang suami. Nah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasalihat", wanita salihah itu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita salihah itu adalah qanitat, taat kepada Allah, taat kepada suami. Ya. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dia menjaga dirinya, menjaga harta suaminya, menjaga anak-anaknya ketika suami tidak di rumah. Subhanallah. Itu wanita yang taat. Ini kadang ada suami dia taat, tidak ada suami merdeka dia. Live TikTok dia, belanja sana sini dia. Ketika ada suami dia taat. Atau dia mengajak anaknya untuk tidak taat kepada ayahnya. Nanti kalau ayah udah pergi baru main-main lah, baru pergi-pergilah. Tapi nanti kalau ayah tidak ada. Berarti yang terbayang sama anak kalau ayah tidak ada. Kalau ayah ada tidak boleh, kalau ayah tidak ada berarti tidak boleh. Ya. Maka begitu pula ketika ibu tidak ada mungkin boleh, ibu ada tidak boleh. Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsa", wanita yang salat 5 waktu. Gampang ibu. Ada ibu-ibu belakang Pak? Ada, besok bawa ibu-ibu Pak, karena itu ibu-ibu nih. Idza shallatil mar'atu khamsaha, wanita mana saja yang salat 5 waktu, hanya 5 waktu. Ke masjid, tidak usah ke masjid, di rumah saja. Di kamarnya, di ruang tamunya, lebih afdol itu di kamar. Salat 5 waktu saja. Kalau bapak kan udah ke masjid, hujan lagi Pak, sampai masjid belum qomat, ada salat sunnahnya lagi. Setelah salat sunnah udah qomat, nunggu imam lagi, baca Quran lagi, zikir lagi, doa lagi, lama. Ibu cuman masak, habis itu masuk azan, salat, habis itu lanjut masak. Tidak qobliyah, tidak ba'diyah. Shalatil mar'atu khamsa, salat 5 waktu saja. Wa shamat syahraha. Sudah azan. Nah, barakallahu fikum, kita dengarkan azan.
wa ala rasulillah ba'd. Alhamdulillah waktu sekarang lebih cepat ya. Kalau saya di tempat lain biasanya Pak, azan saya pulang. Kadang setelah azan tuh ada kegiatan. Kita nanti ada rapat juga setelah, kadang kita janji kita tuh enggak pakai jam Pak. Janji kita itu nanti setelah isya gitu atau nanti setelah asar. Kalau asarnya cepat ya berarti lebih cepat, tidak pakai jam kita biasanya. Kita nanti ada rapat Zoom sekitar ya habis isya. Nah, mungkin usulan juga untuk berikutnya, kalau bisa mungkin maghrib kita berapa menit biasa ya Pak maghrib Pak? Nunggu iqomahnya 20, lama betul Pak ya. Kalau bisa saran kita dipercepat agar nanti materi kita bisa kita mulai cepat, kemudian isya tidak lama kita, mungkin 10 menit atau 15 menit. Karena mungkin Allah Ta'ala alam, saya juga tidak tahu apakah ada dalil khusus yang mengatakan iqamah itu sekian menit, afdolnya sekian menit, itu kembali kepada kebiasaan masyarakat. Dan masalah sholat juga kebiasaan masyarakat. Nabi SAW pernah menegur Mu'adz bin Jabal, sholat isya'nya panjang Pak. Kemudian ada jamaah yang keluar dari, ada sahabat yang keluar dari jamaah, Mu'adz komplain, katakan fulan munafik, fulan tuh munafik. Atau bahasa kitanya ndak ngaji lah, fulan tuh ndak ngaji deh. Padahal yang menyebabkan orang lari daripada jamaah itu kadang kita. Kata Nabi SAW, afantanun anta ya Mu'adz, Mu'adz kau tukang fitnah. Ya, idza shalla ahadukum, idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau jadi imam tuh jangan panjang-panjang kata Nabi SAW. Fa inna fihi mudha'if, karena di belakang tuh ada yang tua, ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang punya keperluan misalnya. Apalagi misalnya kita di pinggir jalan. Saya sering sampaikan ke masjid-masjid pinggir jalan kalau ada kajian. Kadang orang mampir tuh ya mampir, perjalanan saya masih panjang. Ternyata ketika mampir belum iqamah. Nunggu setengah jam tuh udah berapa kilo kalau saya lanjut lagi. Misalnya seperti itu. Kembali kepada kesepakatan jamaah. Dan juga ada sebagian teman-teman, sebagian masjid kita dapati, ya jamaahnya kita saja, tetangga tidak ada. Karena diantaranya mungkin lama iqamah tadi. Kalau saya masjid yang lain mungkin saya sudah bisa melakukan kegiatan lain dan seterusnya. Saya sampaikan juga di masjid kami, iqamahnya lama untuk apa? Jamaah kita kan sudah ada, kami sudah rame, mahasiswa sudah berapa, santri sudah berapa. Sementara iqamah itu nunggu jamaah. Nabi SAW melihat kondisi. Terkadang siang itu Pak, Nabi iqamatnya cepat, siang zuhur. Kalau jamaah udah ngumpul ngapain lagi? Tapi terkadang Nabi tunda agak lama. Kenapa? Karena mungkin kondisi siang itu panas terik, maka Nabi tunggu sampai agak condong sehingga masyarakat bisa lewat di antara gedung-gedung, kan ada sudah condong itu, bisa berteduh di sana. Dan itu fleksibelnya di situ. Kembali kepada, lihat kata Nabi SAW masalah sholat isya. Laula an asyukku ala ummati la akhartul isya. Kalau tidak memberatkan umatku, Nabi ingin sholat isya itu ditunda. Tapi tidak terjadi. Karena takut memberatkan. Tapi Nabi ingin. Lihat, syahidnya di sini adalah Nabi ingin melakukan yang baik. Tapi ada sesuatu yang lebih maslahat lagi yaitu jamaah. Ya, kadang kita lihat sebagian masjid Pak, kadang ada tabligh akbar rame. Kadang sebagian jemaah tuh di tangga sholatnya kan. Sama imam dibaca pula yang panjang-panjang misalnya. Ini tidak lihat kondisi kita di tangga tuh kaki sebelah begini misalnya. Kita pernah seperti itu ya. Ini juga dilihat kondisi. Alhamdulillah kita berikan masukan setelah itu. Besok dipendekkan inna atoina, tidak apa-apa. Karena yang dipentingkan dalam sholat itu bukan panjang pendek tapi khusyuk. Khusyuk dalam sholat itu penting sekali. Bayangkan kalau kita khusyuk tapi jamaah tidak khusyuk, dan itu termasuk perkara yang makruh dalam sholat kalau kita mengimami suatu kaum yang kaum itu benci dengan kita. Mungkin perlu juga ini masukan saja karena mungkin ada sebagian ustadz juga mungkin ingin memperpanjang. Kalau saya tidak, kalau saya lebih suka tidak lama-lama karena mungkin lapar juga Pak ya, lapar, ngantuk dan seterusnya. Ditambah kita juga kebanyakan ada kegiatan setelah isya. Nah, kita lanjutkan. Nabi SAW mengatakan idza shallatil mar'atu khamsah, apabila ibu-ibu salat 5 waktu. Wa shamat syahraha, puasa Ramadan tok.
Ramadan pun kadang tidak full. Ada halangan dan seterusnya. Kemudian wa hafizat farjaha, jaga kehormatan, alhamdulillah mudah. Apa bukti mudah? Ibu udah bercadar, udah pakai jilbab panjang, enggak main TikTok, alhamdulillah. Ada keempat. Wa ata'at zaujaha, taat suami. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat suami. Maka barang siapa yang melaksanakan keempat-empat ini, qila laha dukhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'. Dikatakan kepada ibu-ibu, monggo ibu pilih pintu surga itu ada berapa, Pak? 8. Pilih dari pintu manapun yang ibu mau. Terserah. Ibu-ibu kan sering bilang terserah. Ah, sekarang masuk surga ibu, terserah, enggak juga bisa milih. Terserah, apapun pintu yang ibu pilih, semuanya surga. Ya. Tapi poin terbesarnya apa di sini? Taat suami. Dan ternyata pintu neraka ada berapa? Neraka ada berapa? 7. Lebih banyak pintu surga dibandingkan neraka. Ternyata wanita atau manusia yang paling banyak masuk neraka itu juga ibu-ibu. Bukan karena tidak sholat rajin, tahajud lebih rajin mereka, Pak. Nangisnya lama, sujudnya lama. Ya. Saya punya mertua perempuan itu kadang sholat maghrib sampai sholat isya itu nyambung beliau. Sholat maghrib selesai, zikir segala macam, nanti duduk di musola beliau, di tempat sholat di kamar itu tidak bergerak-gerak. Nanti sampai sholat isya. Masya Allah, luar biasa. Rajin luar biasa kalau bicara sholat. Tahajudnya dan seterusnya. Kemudian puasa, kadang lebih rajin mereka puasa. Mak saya sendiri pun juga rajin puasa. Bicara tutup aurat pakai kaos kaki malah, pakai cadar malah dan seterusnya. Malu dia kalau ada orang lain nampak. Kalau kami di kampus kadang nengok ustadznya macam nengok hantu. Tapi kalau hanya nengok ustadznya, tapi kalau yang lain lewat udah biasa aja. Misalnya bercadar ya Pak ya, cadar itu hanya untuk ustadznya aja. Ya. Atau mungkin cadarnya hanya di kampus saya, di sekolah, ya, pulang sekolah. Tapi kalau misalnya nampak di pasar itu ustadz baru pakai cadar. Ya, kami merasa seperti apa gitu kalau untuk sama pedagang-pedagang mau dibuka mukanya, sama ustadznya tutupnya gitu langsung. Luar biasa masalah aurat. Tapi kata Nabi SAW, inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Aku melihat penduduk neraka itu kalian para ibu-ibu. Bukan karena tidak ibadah, tapi karena yakfurnal ashir, tidak taat kepada suaminya, wa yakfurnal ihsan, dan dia mengingkari kebaikan suaminya. Kata Nabi SAW, unzuri aina antimin, fa innahu huwa jannatuki aw narki. Lihatlah posisimu di mata suamimu. Ibu-ibu mati ibu nanti malam sementara suami redho surga. Tapi kalau ibu mati dalam kondisi ngambek, itu gimana itu? Jadi tidak boleh kita tidur itu Bu, kalau dalam kondisi marahan sama suami, jangan. Mati nanti bilang nanti Pak, jangan marah nanti mati, nanti saya tidak redho. Sementara surga neraka istri itu diredho suami. Fa innahu huwa jannatuki aw nar, potensi surga neraka itu di suami, redho suami. Wanita mana saja yang meninggal dunia wa zaujuha anha radin, dan suaminya redho dengan kebaikannya, dengan akhlaknya, dakhalatil jannah, surga pasti sudah. Bahkan ya mungkin konsep sebagian ya TikTok itu tidak benar Ibu. Suami salah, suami minta maaf, istri salah, suami minta maaf, itu tidak ada. Suami salah, suami minta maaf. Istri salah, suami minta maaf. Itu dalam Islam tidak ada seperti itu. Sampai ada video-video kita lihat lagi ngambekan, dia diusirnya suami tidur di luar. Itu dalam Islam tidak ada seperti itu. Suaminya mau melakukan hobinya dilarang, tidak ada. Kalau memang kita pemimpin tidak akan bisa seperti itu. Saya banyak juga hobi Pak, karena kita kuliah juga hobi daki gunung, kita mau motoran juga, alhamdulillah tidak ada asalkan memang kita ada ketentuan dan syarat, tidak menelantarkan dan seterusnya, menjaga keamanan dan seterusnya. Maka Nabi SAW katakan wanita paling banyak masuk neraka karena tidak
taat kepada suaminya. Dan tidak ada konsepnya suami yang salah, suami minta maaf, istri yang salah, istri minta maaf. Memang pada dasarnya siapapun yang salah dia minta maaf, karena di sini ada hak orang lain yang kita ambil. Dan kata Nabi SAW, ala ukhbirukum min nisaikum min ahlil jannah. Maukah kalian aku kabarkan ciri-ciri wanita penduduk surga itu siapa? Apa kriterianya? Di antaranya adalah al-a'ud, yang senantiasa a'ud, kembali kepada suaminya. Apa maksudnya? Idza ghadibat, saya lupa teksnya. Intinya apabila dia marah kepada suaminya atau dia dibuat suaminya marah. Apabila dia suaminya marah atau dia dibuat marah, suami yang marah atau dia yang marah, kemudian dia datang kepada suaminya, dia katakan la adzuq ghanman hatta tarda, la adzuq ghadman hatta tarda. Wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sampai engkau maafkan. Itu wanita penduduk surga. Terserah siapa yang bikin marah, terserah. Apakah kita yang bikin masalah, apakah pasangan kita bikin masalah. Yang jelas wanita penduduk surga datang ke suaminya, suaminya lagi marah, bang, adik minta maaf, abi, umi minta maaf, itu penduduk surga itu. Jangan apa pula awak minta maaf, dia yang salah kok. Ternyata tidur kita, mati pula kita. Sementara dalam kondisi berantem, tidak bisa. Maka poin pertama, taat kepada suami. Apa makna taat kepada suami? Satu, taat fil ma'ruf, taat dalam perkara yang baik. Perkara yang tidak baik tidak boleh taat, walaupun suami maksa. Ya, dalam perkara yang ma'ruf dan perkara adat istiadat. Suami perintahkan sholat, taat pak? Suami perintahkan sholat, taat tidak? Suami perintahkan pakai hijab, taat tidak? Suami perintahkan ikut kajian atau ibadah-ibadah yang lain, taat atau tidak? Tidak. Karena taat di sini perkara yang ma'ruf. Adapun perintah istri pakai hijab itu perintah Allah, bukan perintah suami. Suami diperintahkan atau tidak, tetap pakai hijab. Sholat itu bukan perintah suami. Suami perintahkan atau tidak, ya tetap sholat. Tapi makna ma'ruf di sini apa? Perkara biasa. Dek, tolong buatin kopi, taat. Bang, nak nampak adik baca Quran nih bang. Kopi ya bang bilang. Tinggalkan Qurannya. Tinggalkan Qurannya. Puasa sunnah kita, datang suami ngajak kita berhubungan, batalkan. Itu dalam perkara ma'ruf tadi. Itu yang pertama. Kedua, dalam istita'ah, istri mampu. Kalau istri tidak mampu, maka tidak wajib taat. Karena taat ini dalam kondisi dia mampu. Berikutnya, ya ta'allaq bizaujiyah. Taat di sini dalam urusan rumah tangga. Kalau buatin kopi, iya. Buatin makanan, iya. Nyuci dan seterusnya itu iya. Memang ada sebagian berpendapat masak, nyuci dan seterusnya itu bukan kewajiban istri. Tapi sekarang itu sudah jadi perintah suami. Ketika jadi perintah suami, adik masaklah, maka jadi wajib. Adik nyucilah, adik inilah, adik inilah. Ditambah di masyarakat kita itu urufnya wanita kita itu masak, nyuci dan seterusnya. Tapi di sebagian tempat seperti di Saudi dan yang lain itu pembantu. Ya tidak kewajiban. Tapi memang di akad di awal memang urufnya seperti itu. Kalau mau nikah dengan mereka, siapkan pembantunya, siapkan mobilnya, siapkan apartemennya dan seterusnya. Maka apabila ketaatan tidak ada kaitan dengan rumah tangga, tidak wajib taat. Apa contohnya? Dek, tolonglah itu berondolan itu tolong dipungut. Atau itu sawit itu tolonglah didodos. Itu tidak ada kaitan dengan hubungan rumah tangga itu. Taat suami wajib bacakan dalil, enggak. Yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. Kemudian ada mutasyaddud, tidak memaksa. Ya, tidak dimaksa. Dari sini poin pemimpin itu di situ. Pemimpin itu dikatakan pemimpin karena dia punya sifat maaf. Tidak memaksakan kehendaknya. Allah Ta'ala alam, ini poin pertama, kewajiban istri.
Silakan jika ada pertanyaan. Bang Sif, ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la ta'ata fi ma'siyatillah, la ta'ata fi makhluk, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatillah. Tidak wajib taat kepada makhluk dalam maksiat. Tapi bagaimana kalau suami memaksa dan mudarat bagi agama dan seterusnya, boleh kita taat dalam kondisi terpaksa. Nabi SAW katakan, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda ala ahadin la amartul mar'ata an tasjuda ala zawjiha. Kalau sekiranya aku boleh memerintahkan seorang sujud kepada orang lain. Sujud itu ibadah. Tidak boleh kita sujud kecuali kepada Allah. Andai kata boleh sujud kepada manusia, la amartul mar'ata an tasjuda ala zawjiha. Pasti aku akan perintahkan istri sujud kepada suami. Karena saking besarnya hak suami, subhanallah. Suami itu, Bu, dia rela akan lakukan apapun. Saya tadi melihat di lantai 4 kampus, lihatlah di gedung sebelah kami, tetangga kami, di atas atap seng ada bapak-bapak manjat 2 orang memperbaiki atap. Otomatis itu lantai 5-nya. Jam 11-an lewat. Dan saya bertanya, apakah itu orang atau saya pikir saya salah lihat. Saya tanya teman-teman lain, rupanya memang orang, ada 2 orang. Sampai saya berpikir itu seorang suami itu seperti itu. Seorang suami dia akan rela lakukan apapun demi keluarganya. Demi istrinya, dia tidak pikirkan nyawanya. Ya. Tapi tolong satu hargai. Hujan-hujan dia akan terobos itu. Hujan-hujan kadang kita nengok orang paket gojek ngantar makan GoFood. Subhanallah, basah-basah kedinginan. Kadang ya saya pernah masuk rumah sakit jam 2 malam saya cari itu taksi ojek online, dapat jam 2 malam. Subhanallah, belum tidur dan seterusnya. Suami seperti itu demi istri dan anak. Ya, bukan demi dirinya. Kalau kita nih Pak, pinggir jalan cukup Pak ya. Buktinya apa, orang ojek itu kadang pinggir jalan dia tidur, tapi dia rela seperti itu demi istrinya nyaman, demi anaknya nyaman. Tapi bayangkan kalau kita sudah bekerja seperti itu, ternyata sampai di rumah istri tidak menghargai, istri tidak taat, itu jatuh harga diri seorang suami. Suami itu butuh apresiasi, butuh semangat, butuh insya Allah, tidak usah dipertanyakan kesetiaannya, bagaimana nafkahnya, bagaimana perjuangannya. Kita suami, kita para pria tahu itu. Tapi tolong ibu-ibu hargai, taat kepada suami. Dan suami akan merasa tidak berharga ketika perintahnya dilanggar, kata-katanya dibantah dan seterusnya. Allah Ta'ala alam. Cukup sekian yang bisa disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.